Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab yang pertama, Al-Maqsud bis Sunnah, pengertian dari sunnah, yang mana pada sebelumnya kita telah menjelaskan pengertian sunnah secara bahasa dan secara istilah, yang mana sunnah secara bahasa itu artinya at-tariqah, jalan, dan sunnah dalam pengertian ini mencakup dua, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan sunnah yang baik, dan dalam riwayat yang lain atau dalam sambungan hadis tersebut, dan barang siapa yang mengadakan sunnah yang buruk. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka sunnah ini dibagi menjadi 4 pengertian berdasarkan sudut pandang para ulama. Di antaranya ulama akidah, mereka memandang sunnah itu merupakan lawan dari kata bid'ah. Adapun ulama muhadditsin, mereka mengertikan sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat takrir, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama muhadditsin. Adapun menurut ulama fikih dan juga ulama usul, maka sunnah itu merupakan salah satu dari 5 hukum yang ada di dalam agama kita, yang mana ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Dan juga pengertian yang sering kita dapati, dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut di halaman yang ke-28 di perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam
kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, di mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walafdzus sunnati fi kalamis salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Kalau kita memperhatikan lafaz sunnah menurut ucapan para salaf terdahulu, maka kata-kata sunnah ini mencakup perkara ibadah dan perkara akidah. Ya. Jadi kedua-duanya, bukan hanya dari sisi ibadah. Apa yang dimaksud dengan sunnah dari sisi ibadah, yaitu dikerjakan ya dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa secara hukumnya. Namun dalam sudut pandang ulama akidah, sunnah itu pun dibawa kerana ibadah, yang mana ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW itu disebut dengan menyelisihi sunnah, atau dengan kata lain dengan bahasa bid'ah. Ya. Jadi ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW itu dikategorikan sebagai ibadah yang menyelisihi sunnah, atau yang dikategorikan sebagai bid'ah. Ya, banyak ya kita dapati, hampir setiap jenis ibadah di dalam agama itu, di dalam agama kita itu ada bid'ahnya. Dalam sholat ada bid'ahnya, ada namanya sholat raghaib. Kapan sholat raghaib itu? Sholat nisfu Sya'ban. Sudah nisfu Sya'ban sekarang? Belum. Tanggal berapa sekarang? Besok ya. Nah, itu namanya sholat raghaib. Siapa yang pernah sholat raghaib di sini? Belum pernah. Alhamdulillah. Kalau pernah saya kasih hadiah. Ya. Sholat raghaib, sholat yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Sholatnya benar, tapi jenis sholatnya nggak ada. Sholat itu ibadah yang disunnahkan, tapi sholat raghaib ibadah yang tidak disunnahkan, maka dikategorikan sebagai sholat yang sifatnya bid'ah. Zikir itu disunnahkan, tapi kalau zikirnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi, maka zikirnya tidak sunnah namanya. Ada orang berzikir dengan lafaz-lafaz yang aneh, sesuai dengan makomnya. Kalau antum belajar ilmu apa namanya, ilmu tasawuf, kalau sudah sampai derajat ma'rifat, bentuk zikirnya berbeda. Ada yang hu, ada yang illallah. Yang lebih parah itu kan kalau la ilah, tidak ada Tuhan. Ini kan ateis namanya. La ilah, tidak ada Tuhan. Dan cara berzikirnya pun harus dengan cara mereka. Ya. Jadi kanannya la ilaha illallah, illallahnya dilempar ke kiri. La ilaha illallah gitu kan. Kalau nggak seperti itu nggak bagus. Ya. Padahal Nabi SAW menyuruh kita berzikir tidak seperti itu. Zikirnya disunnahkan, tapi cara berzikirnya itu yang menyelisihi sunnah. Ini kita dapati di sebagian besar kaum muslimin. Makanya penting mempelajari ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi, agar ibadah yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan cara beliau. Kemudian sunnah itu juga mencakup dalam masalah i'tiqadat, keyakinan, akidah. Karena banyak akidah-akidah yang menyimpang. Mana contoh akidah yang bid'ah atau akidah yang menyimpang dari akidah yang sesuai dengan sunnah Nabi? Seperti dalam perkara dosa besar. Akidah Ahlus Sunnah menetapkan pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, tapi mereka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun dengan seiringnya zaman, berlalunya waktu, meninggalnya Nabi, datanglah mereka-mereka yang belakangan, mulailah muncul akidah-akidah yang menyimpang dari akidahnya Nabi, seperti akidahnya Khawarij. Khawarij berkeyakinan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, mereka itu wajib untuk dibunuh, halal darahnya, dan mereka di akhirat kekal di dalam api neraka.
Berkembang lagi ada namanya akidah Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, yang dengan istilah mereka itu manzilatun baina manzilatain, satu di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ya, yang kekal itu adalah orang kafir, orang musyrik, itu yang kekal. Adapun orang mukmin yang masuk, tapi orang kafir, orang musyrik, mereka kekal, tidak ada istilah selesai dari azab tersebut. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan pelaku dosa besar juga kafir, keluar dari Islam. Nah, ini contoh akidah-akidah yang menyimpang, seperti akidah yang terjadi dalam masalah asma wa sifat yang diyakini oleh Jahmiyah misalkan, atau orang-orang Asy'ariyah. Di dalam masalah akidah asma wa sifat banyak penyimpangan. Mereka menetapkan sebagian bagi Allah itu hanya sebagian sifat dan sebagian nama. Itu contoh akidah ya, yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Maka akidah-akidah seperti ini disebut dengan akidah yang bid'ah, yang menyimpang dari akidahnya Nabi. Nah, ini yang perlu untuk diluruskan kembali. Jadi lafaz sunnah itu tidak hanya mencakup dalam masalah akidah, tapi juga dalam masalah ibadah. Memang kedua hal ini yang sangat sering terjadi. Kalau muamalah jarang terjadi bid'ah dalam muamalah, tapi bid'ah itu keseringan terjadi dalam dua aspek itu, dalam masalah ibadah dan dalam masalah akidah. Oleh karenanya Imam Asy-Syatibi ketika beliau ditanya tentang pengertian dari bid'ah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-I'tisam, bid'ah itu adalah thariqatun fiddin mukhtara'atun, suatu cara di dalam agama yang dibuat-buat, tudohi syar'i, yang sama dengan syariat. Tujuannya apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka mereka itu berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Itu bid'ah ya. Dalam masalah ibadah mirip dengan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka melakukannya itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Maka coba ingat ketika 3 orang datang kepada istri-istri Nabi, bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi, maka dijawab oleh istri-istri beliau begini. Maka ketika mereka mendapati jawaban tersebut, apa kata ketiga orang ini? Yang pertama mereka mengatakan, amma ana fa ana asum wala uftir, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka selamanya. Yang nomor 2 mengatakan, amma ana fa usolli wala anam, aku akan sholat malam terus dan tidak akan pernah tidur. Sedangkan yang ketiga mengatakan, amma ana fa aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka didatangi sama Nabi SAW, kalian yang mengatakan demikian, aku berpuasa, aku pun berbuka, aku sholat, aku tidur, aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, di situ mereka ingin melakukan satu ibadah tapi dengan cara yang berlebih-lebihan, di luar konteks yang pernah dilakukan oleh Nabi. Mereka ingin berpuasa, puasa itu ada sunnahnya, tapi ketika kita melakukan tidak sesuai dengan Nabi, maka terjatuhlah dalam perbuatan bid'ah. Kayak contoh misalkan yang kita kenal dengan istilah puasa wisol. Tahu puasa wisol? Puasa yang terus dilanjut, tidak berbuka. Sampai malam hari datang waktu berbuka, terus dia berpuasa sampai datang waktu sahur. Itu namanya puasa wisol. Ini dilarang dalam agama, karena Nabi menyuruh kita ketika sudah datang waktu berbuka, disuruh untuk berbuka, bukan disuruh untuk melanjutkan puasa. Sholat malam itu sunnah Nabi SAW. Ketika Abu Darda kedatangan Salman Al-Farisi ke rumahnya untuk menginap, yang kemudian Salman mendengarkan cerita dari Ummu Darda yang sebelumnya ditegur sama Salman, ya Ummu Darda, kok
Anti kelihatannya kok tidak ceria, kok kusut banget, tidak merawat diri. Maka dijawab sama Ummu Darda, tanyalah kepada saudaramu Abu Darda, kenapa aku seperti ini? Ya. Maka diceritakan sama Ummu Darda, Abu Darda ini kalau sudah ibadah tidak pernah pikir sama istrinya. Kalau istrinya sudah tidur, dia sholat sampai subuh, tidak pernah tidur dia, tidak memperhatikan istrinya. Maka akhirnya Salman nginap di rumahnya Abu Darda. Ketika Salman ingin tidur, Abu Darda pun pergi sholat. Dipanggil sama Salman, "Tali Abu Darda, tidur dulu." Bangun lagi Abu Darda setelah dia tidur. Dipanggil sama Salman, belum, tidur lagi. Sampai akhirnya pada bangunan yang ketiga, dia bangun yang ketiga, baru pun Salman mengatakan, "Sekarang kita sholat." Setelah sholat, apa kata Salman kepada Abu Darda? "Ya Abu Darda, fa inna likulli haqqin haqqahu." Setiap orang tuh punya hak. Ya, bukan ibadat terus. Nabi tidur, Nabi pun sholat. Kita pun demikian. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, itulah yang bisa menyebabkan kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Melakukan sunnah secara biasa-biasa itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perbuatan bid'ah. Maka ibadah itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi. Wa in kana katsirun mimma sannafa fi sunnah yaqsuduna al-kalam fil i'tiqadat. Meskipun kebanyakan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab yang diberi judul As-Sunnah, mereka memaksudkan sunnah di situ dalam masalah pandangan akidah. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, para ulama ketika mereka menamakan kitab mereka dengan sunnah, itu secara konten membahas masalah akidah. Contoh Kitabus Sunnah karya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Ada juga namanya As-Sunnah lil Imam Ahmad, As-Sunnah li Abi Dawud As-Sijistani. Banyak kitab sunnah itu ya. Yang mana kalau kita mendengar kata sunnah di dalam judul sebuah buku kitab para ulama, itu hampir sebagian besar sunnah itu membahas masalah akidah. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa yaqulu rahimahullah, kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata lagi, fil Hamawiyah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hamawiyah, beliau mengatakan as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qaulan wa amalan. Sunnah itu apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, baik itu berupa akidah, baik itu berupa ibadah, ucapan ataupun perbuatan, itu sunnah ya. Sehingga kata-kata sunnah itu tidak hanya melulu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Nah, ini istilah yang perlu untuk benar-benar dipahami para jamaah sekalian ya. Istilah ini sering salah dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Ketika kita katakan bahwasanya ini merupakan sunnah, mereka selalu melihatnya dari sudut pandang dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Inilah karena kejahilan kita terkait masalah pengertian dari sunnah. Wa yaqul Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali dari Damaskus, Suriah. Beliau punya kitab yang sangat banyak. Di antara kitab yang terkenal itu Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in An-Nawawi. Kemudian di antaranya juga beliau punya kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif,
Itu kumpulan-kumpulan nasihat dari para salaf. Nah, Ibnu Rajab itu ada dua. Yang pertama ada namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kedua ada namanya Ibnu Rajab Al-Haytami. Ada dua. Ya. Biasanya kalau disebutkan Ibnu Rajab, orang fahamnya itu adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, karena memang beliau yang sering disebutkan. Tapi kalau disebutkan Ibnu Rajab Al-Haytami, biasanya disebutkan nama Al-Haytaminya di belakang. Jadi ada dua. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin, dan banyak ulama-ulama dari belakangan ini, ya khusus sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqadat, mereka mengkhususkan kata-kata sunnah itu dengan apa-apa yang berkaitan dengan akidah. Kenapa mereka hanya mengkhususkan dalam bentuk akidah? Li'annaha aslud dini, karena sunnah itu atau akidah tersebut merupakan pokok dari agama. Jadi ibadah itu diterima sesuai dengan akidah yang benar. Ibadah kita diterima di sisi Allah kalau dibangun di atas akidah yang benar, dibangun di atas akidah yang lurus. Bahkan syarat seorang boleh mengambil ilmu dari orang lain, itu salah satu syaratnya adalah dari sisi akidah. Akidahnya lurus, berada di atas akidah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Maka tidak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang akidahnya dan manhajnya tidak lurus. Memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama, seperti Syekh Bakar Abu Zaid, beliau dalam kitab beliau Hilyatut Thalibil Ilmi, beliau menyebutkan bolehnya seorang belajar kepada ahlul bidah selama yang dipelajari itu bukan dalam permasalahan-permasalahan akidah. Jadi kayak bahasa Arab boleh, ilmu tajwid boleh, kemudian ilmu apa lagi? Ilmu nahwu boleh. Tapi ucapan ini itu dikritik sama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitab yang judulnya sama tapi Syarah Hilyatut Thalibil Ilmi, penjelasan dari Hilyatut Thalibil Ilm. Nggak tahu di sini ada nggak kitabnya, nanti dicari ya. Nah, diberikan catatan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan dulu mungkin boleh seseorang belajar karena dulu itu mungkin mutahassis, orang-orang yang khusus dalam masalah ini tidak terlalu banyak. Tapi kalau dilihat sekarang, banyak juga orang-orang yang berada di atas akidah yang lurus sudah menjadi mutahassis di dalam berbagai macam bidang ilmu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita belajar ke dalam satu disiplin ilmu kepada ahlul bidah, karena sudah ada yang mengajarkannya dari kalangan ahlus sunnah. Antum cari guru tahfidz sekarang yang akidahnya lurus banyak kan? Banyak. Antum cari guru bahasa Arab yang bagus akidahnya banyak sekarang. Jadi bukan tidak ada alasan. Ya. Taib, sekarang pertanyaan syubhatnya begini, Ustadz, saya tidak menemukan orang yang sangat mutakhassis dalam satu bidang ilmu kecuali dari kalangan ahlul bidah. Pertanyaan yang pertama, tanyakan ke dia, kalau memang Anda ingin belajar kepada dia, apakah Anda ingin menjadi seorang mutakhassis seperti dia? Kalau hanya sekedar ilmu yang secara global, tidak perlu harus belajar mutakhassis, cukup belajar kepada orang yang paham secara global. Yang kedua, bolehnya seorang belajar kepada orang yang mutakhassis dalam masalah ini kalau tidak ditemukan dengan tujuan untuk membantah ahlul bidah. Tapi kalau hanya sekedar maklumat secara umum, tidak diperkenankan, jemaah. Ini syubhat yang sering terjadi di tengah para penuntut ilmu sekarang ini. Apalagi mereka yang merasa aman. Saya insya Allah aman Ustaz dari syubhat-syubhat mereka. Mereka tidak pernah menceritakan syubhatnya. Hati-hati, ahlul bidah tidak menceritakan syubhatnya pertama kali kepada kita ketika duduk bersama mereka. Nasihat Mufaddal ibn Muhalhal ketika beliau mengatakan fa inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atahu hadzartahu bi bid'atihi hadzartahu. Kalau engkau duduk dengan ahlul bidah, lalu pertama kali engkau duduk bersama mereka, mereka menceritakan kebid'ahannya kepadamu, ini penyimpanganku, kita mungkin lari dari mereka, tidak mau duduk bersama mereka.
Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyebutkan tentang Al-Quran, menyebutkan sunnah, menyebutkan kebaikan, memotivasi kita begini-begini. Setelah ada yang namanya ta'alluq, hati kita mulai condong kepada dia, disitulah mereka mulai mendogma diri-diri kita untuk berada di atas penyimpangan. Dan ingat, Mu'tazilah itu menyimpang salah satu sebabnya karena dalam masalah ilmu nahu. Ketika mereka menolak tentang firman Allah Ta'ala, wa kallama rabbuhu Musa taklima, mereka menolak itu. Padahal secara tegas ilmu itu, secara ilmu nahu, Musa sebagai maf'ulun bihi, orang yang diajak berbicara pada waktu itu. Ini syubhat yang sering terjadi di tengah talibul ilm, jemaah. Ya. Hasan al-Basri didatangi oleh seorang Mu'tazilah untuk dibacakan ayat Al-Quran, sekedar membacakan ayat Al-Quran kepada beliau. Maka beliau mengatakan, kamu yang keluar dari sini atau aku yang pergi. Tidak mau mendengarkan. Namun kita dapati sebagian sekarang penuntut ilmu dengan sangat angkuhnya mereka mendatangi majelis-majelis alul bidah dan duduk di situ dalam rangka untuk mencari baiknya dan membuang kesalahannya. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau antum tahu mana baik mana buruk, antum tidak duduk di situ, antum duduknya di sini. Ceramah. Karena kita tidak ngerti mana yang baik mana yang buruk, makanya kita itu mencukupkan diri kita dengan mereka-mereka yang berada di atas akidah yang lurus, dengan manhaj yang lurus. Nah, ini pentingnya akidah yang lurus dan manhaj yang lurus di dalam kita mengambil ilmu. Sebagaimana nasihat dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinahu, atau dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa kita belajar. Taib. Wal mukhalif laha ala khatarin azimin, dan orang-orang yang menyimpang dari akidah yang lurus, maka mereka berada di atas khatar, yaitu perkara yang sangat berbahaya. Berbahaya menyimpang di atas akidah, berada di atas akidah yang menyimpang, karena bisa jadi itu merupakan sebab kita mendapatkan su'ul khotimah. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Allah sudah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat berada di atas akidah yang lurus. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Belajar, terus hadir di majelis ilmu, sabar di dalam kita menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak akan dikatakan dia bersabar di dalam menuntut ilmu sampai dia benar-benar merasakan kefakiran di dalam menuntut ilmu itu. Duduk belajar, dengarkan kitab para ulama. Mungkin mereka orang-orang yang berada dalam dunia pergerakan seperti sururiyun misalkan, orang-orang harokiyun, ikhwanul muslimin misalkan, yang mana mereka itu notabene berakidah pergerakan. Mereka menganggap belajar kitab-kitab para ulama terdahulu itu merupakan suatu ketertinggalan dan merupakan bola pikir yang primitif. Karena saat ini bukan saatnya kita duduk di majelis ilmu, tapi saatnya kita bergerak. Maka kita katakan, ya, pola yang primitif seperti inilah yang menjadikan dakwah itu bisa berjalan dengan baik, bisa tersebar di tengah masyarakat. Adapun dakwah-dakwah yang sifatnya pergerakan seperti orang-orang sururi yang dipelopori oleh Muhammad ibn Surur, yang mana dia mengatakan negara Saudi itu merupakan negara togut karena berhukum dengan hukum Islam, berhukum selain dengan hukum Islam katanya. Tapi sementara dia sendiri tinggalnya di Inggris, yang mana Inggris itu lebih togut daripada Arab Saudi itu sendiri. Ya, bagaimana dia mengatakan Saudi negara togut, dia sendiri tinggalnya di Inggris? Ada Bahlul bin Jahal, ada. Ini goblok namanya kayak gini nih. Iya. Kalau ada jahal itu mungkin jahal pangkat 10, bodoh pangkat 10. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka meninggalkan majelis ilmu, tidak belajar kitab-kitab para ulama, yang terjadi apa? Kesalahan di dalam mereka berdakwah, kesalahan di dalam mereka menyebarkan Islam. Yang hak malah dimusuhi, yang menyimpang dari mereka justru malah dijadikan sebagai teman.
maka bagaimana akan tercipta persatuan yang hakiki? Benar kata Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan mengira orang-orang yang bersatu itu secara fisik kemudian mereka bersatu secara hati, tidak. Gontok-gontokan mereka. Kejadian Mesir ketika ingin menggulingkan Husni Mubarak, ketika mereka bersatu satu dengan yang lainnya, Ikhwanul Musliminnya satu, Jama'atut Takfirnya bersatu dalam rangka untuk menggulingkan Husni Mubarak. Ketika selesai, apa yang terjadi permasalahan setelah itu? Mereka pun mulai berpikir untuk saling mengambil kekuasaan satu dengan yang lainnya. Salinglah mereka itu bunuh satu dengan yang lainnya. Apa terjadi? Meninggalkan yang namanya akidah yang lurus, meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Maka kita katakan pola pemikiran yang primitif itulah yang bagus. Meskipun mereka mendengungkan pergerakan-pergerakan dakwah yang sifatnya pergerakan, pergi berdemo, apa manfaatnya sekarang pergi berdemo? Tidak bagus ya, Pak. Apalagi pemikiran-pemikiran seperti ini banyak sekali berkembang di kampus-kampus. Maka hati-hati antum yang kuliah. Ya, jangan sampai salah masuk organisasi. Organisasi diperbolehkan, tapi jangan sampai salah masuk berorganisasi. Bukan malah berada di atas akidah yang lurus, justru malah jadi pelopor orang-orang yang turun ke jalan. Kasihan waktu antum. Tidak ada ceritanya orang berdemo 5 menit itu. Paling tidak berdemo itu sampai meninggalkan sholat berjamaah. Banyak kemungkaran yang terjadi. Maka menyimpang dari akidah yang lurus menyebabkan seseorang itu berada di atas perkara yang besar, kecelakaan yang besar, ya. Dan ini sangat berbahaya. Taib. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam, fasunnatu id utliqat fi babil aqaid innama yuksidu biha ad-dinu kamilan. Maka apabila sunnah itu dimutlakan pada bab masalah akidah, maka yang dimaksud dengan sunnah di situ adalah agama secara sempurna, secara umum, mencakup akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Ya, itu sunnah. La mastalaha alaihi ulamaul hadith wa ulamaul usul wa ulama'il fiqh. Bukan seperti ya istilah yang dibawa oleh ulama hadis, ulama usul ataupun ulama fikih. Kalau mereka ulama fikih kan sebatas kalau sunnah itu ya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau ulama hadis, maka sunnah itu adalah segala yang diucapkan Nabi, yang diperbuat oleh Nabi dan sifat takrir Nabi SAW. Itu hadis. Ya. Kalau ulama usul, sunnah itu salah satu bagian daripada 5 hukum. Tapi kalau kita bawa ke dalam ranah akidah, maka itu mencakup seluruhnya. Sebagai barometer satu ibadah, satu akidah, satu muamalah, apakah sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Qala Ibnu Rajab. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan kembali, as-sunnatu hiya at-tariq al-masluk. Sunnah itu merupakan jalan yang dilalui. Fayashmulu dzalika, yang mana ini mencakup at-tamassuku bima kana alaihi an-nabi, yaitu apa-apa yang Nabi SAW berpegang teguh dengannya, wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan juga para khulafa ar-rasyidin yang 4, minal i'tiqadat, baik itu berupa akidah, wal a'mal ataupun perbuatan, amalan, wal aqwal ataupun ucapan dan yang lainnya. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu apa yang diyakini oleh Nabi, apa yang diperkerjakan oleh Nabi, apa yang dipraktekkan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam masalah ibadah, akidah, muamalah dan yang selainnya. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Baik mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari kita masuk keluar kamar mandi sampai perkara-perkara yang agung seperti masalah kepemimpinan, itu semuanya sudah ada sunnahnya di dalam agama kita.